Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد، إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur buat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari kita dengan kebaikan, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan ini menjadi amal yang diterimanya dan menambah dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Serta kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ilmu untuk membekali diri dalam perjalanan menujunya, yang mudah-mudahan setiap hari yang kita lewati semakin baik dan setiap hari yang kita lewati semakin berkah di sisi kita dalam kehidupan kita. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintainya dengan dibuktikan mengikuti sunnah-sunnahnya, serta kita mensiarkan dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Selalu yang kita bincangkan, yang kita amalkan adalah apa yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang-orang yang selalu berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapak kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka atas pengorbanan dan segala jasa kebaikan mereka yang mereka berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Kemudian untuk para guru kita, para ustadz kita yang selalu bersabar bersama kita dan selalu mengilmui kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah mudahkan segala urusan dan Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Kembali kita pagi ini mempersiapkan diri bekal menjelang Ramadan dengan membaca kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, yang sengaja kita ambil pembahasannya tentang as-siyam dan segala hal yang kita mesti butuhkan, segala hal yang kita butuhkan dalam menyambut bulan Ramadan, dalam mempersiapkan diri kita agar Ramadan tiba nanti kita tidak panen gagal padanya dan kita betul-betul melewati hari-hari penuh dengan kekuatan ruh yang ada pada kita dan bersemangat di dalam mengisinya serta mengukir amal-amal saleh pada setiap detik dari waktunya. Pagi ini kita masuk kepada materi yang keempat. Setelah kita membahas tentang makna siyam secara syar'i dan lughawi dan syar'i, kemudian kita bahas tentang apa saja puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, atau apa saja puasa-puasa yang dianjurkan, dan puasa apa saja yang dimakruhkan. Juga sudah kita bahas tentang puasa yang diharamkan dalam Islam. Kemudian kita juga bahas tentang keutamaan puasa secara umum. Pagi ini kita membahas tentang wajibnya puasa Ramadan. Tentang wajibnya puasa Ramadan, yang hitungan hari lebih kurang 10 hari kita akan bertemu dengan bulan mulia tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi, siyamu syahri Ramadhana wajibun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Bahwa hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Bagi siapa? Bagi kita orang-orang Islam.
orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' ulama. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian wajibnya berpuasa itu juga Allah sebutkan pada 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan ayat selanjutnya atau kelanjutan dari ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, barang siapa yang melihat bulan maka hendaklah kalian berpuasa. Lalu kemudian di antara dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya puasa, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, buniyal islamu ala khams, bahwa Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berada disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis shalah, di mana kita mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan kita membayar zakat, wa hajjul baiti, melaksanakan haji, wa saumi ramadhana, dan kita berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, urul islami wa qawaidud din thalathatun alaihinna ussisal Islam, bahwa bangunan Islam dan bangunan agama ini, dasar agama ini dibangun di atas 3 dasar Islam. Man taraka wahidatan minhunna, yang meninggalkan salah satu dari 3 ini, fahuwa biha kafirun, maka dia termasuk orang-orang kafir, kata Nabi SAW. Halalud dam. Yang pertama siapa? Yang meninggalkan syahadatu an la ilaha illallah, artinya yang tidak beriman dengan kalimat ini, maka dia tidak termasuk orang-orang muslim. Yang kedua, wassalatul maktubah, ya, yang kedua adalah salat yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasaumu ramadhana, ya, dan ini 3 dasar tidak dilaksanakan. Adapun zakat, tentu bagi orang zakatul mal, tentu bagi orang-orang yang mampu, yang sudah memiliki nisab atau sampai pada haul. Adapun haji juga demikian, itu orang-orang yang diwajibkan adalah bagi orang-orang yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan, ya, tidak hanya semangat tapi ada kemampuan baik untuk berangkat maupun yang ditinggalkan. Itu semua adalah ala makna istita'ah yang mesti kita pahami. Ikhwah fillah rahimakumullah. Masih banyak dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW tentang diwajibkannya ibadah saum Ramadan, dan ulama sepakat bahwa puasa itu adalah wajib. Bahkan Allah katakan puasa itu Allah wajibkan pada setiap umat-umat yang telah ada di muka bumi ini. Bukan hanya umat Islam, tapi umat-umat terdahulu telah Allah wajibkan puasa kepada mereka. Sebagaimana Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu itu puasa. Puasa juga seperti mana kita puasa. Nah, tentu ini memiliki hikmah yang sangat tinggi. Kenapa Allah Azza wa Jalla jadikan ibadah puasa ada pada setiap generasi yang melewati, ya, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada ibadah puasa itu banyak manfaat, baik itu secara ruhi, ya, ataupun secara sihah, secara ruh, keimanan, kekuatan, atau secara kesehatan, atau secara perbaikan masyarakat. Banyak hal yang akan bisa diperbaiki di masyarakat kalau umatnya taat dan mau melaksanakan ibadah siyami Ramadan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lihat pula bagaimana, ya, keutamaan ibadah Ramadan atau puasa di bulan Ramadan khususnya. Wali Ramadan fadail azimah. Ramadan memiliki keutamaan yang agung, ya, wa mazaya adidah, dan keistimewaan
yang sangat banyak, lam takun li ghairihi minasyuhur, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, bulan istimewa. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Bulan Ramadan penuh dengan ampunan serta keberkahan. Banyak kebaikan yang Allah taburkan dan banyak pahala-pahala yang Allah lipat gandakan. Bahkan puncaknya di mana kita mendapatkan ampunan, bahkan dibebaskan dari neraka. Dan Nabi mengatakan, wadzalika kulla lailah, dan itu terjadi pada setiap malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya. Di antara hadis-hadis yang menguatkan tentang apa yang kita sampaikan, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza istanabatil kaba'ir. Ternyata ikhwah fillah rahimakumullah, ibadah salat 5 waktu yang kita kerjakan dari subuh nanti ke zuhur, zuhur, asar, asar, maghrib, maghrib ke isya, itu ada jedah waktu yang antara salat berikut antara satu salat dengan salat berikutnya, ya. Kemudian antara jedah waktu itu, ya tentulah ada aktivitas, banyak kegiatan, banyak ya interaksi yang sudah kita lakukan antara sesama kita, antara keluarga kita dan seterusnya, yang barangkali itu ada potensi untuk kita melakukan dosa. Ya subhanallah, antara waktu salat yang satu dengan salat berikut, kemudian mabainal jum'ah ilal jum'ah, antara satu Jumat yang pekan kemarin yang kita lewati, ya kemudian bertemu kita dengan Jumat pekan berikutnya, tentulah harinya sangat banyak, aktivitas kita sangat banyak, interaksi kita sangat banyak. Potensi di mana kita melakukan kesalahan dan dosa itu juga banyak. Dan satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, Ramadan tahun kemarin, kemudian kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, ikhwah fillah. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita, amin ya rabbal alamin. Tentulah 11 bulan, banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak interaksi, yang pedagang dengan dagangnya, yang kerja kantoran dengan seluruh aktivitas dan kegiatannya, ya, dengan ya yang mereka petani dengan segala ya pernak-pernik usaha mereka. Siapapun di antara kita pasti akan melewati masa-masa itu. Ya subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara waktu salat dengan salat berikutnya itu waktunya sangat dekat. Antara satu pekan dengan Jumat ini dengan Jumat berikut itu lumayan, ada jaraknya. Bahkan 1 tahun dari Ramadan kemarin bertemu dengan Ramadan tahun ini, kalau kita tidak melakukan dosa besar antara hal yang disebutkan oleh Nabi tadi, maka kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi an-ni'am al-'azimah. Ini nikmat yang sangat banyak, yang agung, yang sangat agung Allah berikan kepada kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Perlu kita sadari ini agar kita bisa merasakan betapa Allah Maha Rahman dan Rahim kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Kemudian hadis ini adalah hadis rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis rawal Bukhari wa Muslim, Abu Dawud dalam kitab sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan pondasi iman dan pondasi ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan dosa dia yang telah lewat. Orang menjelang Ramadan, menjemput Ramadan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketulusan dan keikhlasan, dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla pahala, mengharap ampunan, ya, maka Allah akan terima, akan Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atasha kullama warada haudan muni'a min faja'ahu siyamu ramadana fasaqahu wa rawah. Di dalam sebuah hadis Nabi menceritakan kepada kita bahwa ada orang, ya, yang dia katakan, aku melihat seorang laki-laki
ya dari umatku kehausan, sangat kehausan. Lalu dia datang kepada haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang mendatangi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin minum di sana. Tapi setiap kali ingin datang dan ingin minum, ditolak. Tidak diizinkan untuk mendapatkan minuman di sana. Namun kata Nabi SAW, faja'ahu siyamu Ramadan. Dia ini didatangi oleh ibadah puasa Ramadannya. Pahala puasa Ramadan mendatanginya, fasaqahu wa rawahu. Dia diberikan minuman sampai puas. Bayangkan, Ramadan sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ini. Hadis rawahu At-Tabrani, hadisnya kemudian juga disebutkan Az-Zubaydi fi Ithafis Sadati Al-Muttaqin. Ikhwa fillah rahimakumullah. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Jika malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa mardatul jan wa ghulliqat abwabun nar falam yufta min habab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min habab wa nada munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Di awal malam pertama bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu. Pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibukakan dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Maka ada suara yang memanggil, wahai para pecinta kebaikan yang bersemangat ke sini, datang, hadir di bulan Ramadan. Barang siapa yang menyukai keburukan, maka kurangilah dalam bulan ini, bahkan tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari nerakanya, itu terjadi pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ikhwa fillah rahimakumullah. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jal berikan kesehatan, umur panjang, dan kita bisa duduk bertemu dengan Ramadan, diisi dengan kemuliaan, diisi dengan amal saleh, diisi dengan ketaatan, dan kita terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimakumullah. Ini bicara tentang keutamaan, dan masih banyak hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan ini. Lalu kita lanjutkan materi yang kelima dari kitab ini adalah tentang fadlul birri wal ihsani fi Ramadan. Keutamaan kita berbuat baik dan berbuat ihsan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-sadaqah. Sedekah adalah di antara amal yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Ya. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan kalau ini adalah hadis dhaif. Ya, namun dinukil oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitabnya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis yang bicara tentang keutamaan kita memberikan makan atau memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri as-sa'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'im syai'a. Barang siapa yang memberikan makan orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Mari kita bersemangat. Mari kita ambil bagian dari pahala yang disediakan Allah ini, agar kita di hari itu tidak hanya mendapatkan pahala puasa kita, tapi kita berusaha untuk memberikan makan para saimin dan saimat, agar kita mendapatkan pahala mereka juga. Ini orang yang cerdas. Hitungannya hitungan langit.
hitungan akhirat. Yang kita inginkan bukan hanya pahala kita yang kita dapatkan, tapi pahala orang lain yang kita berikan kebaikan, itu kita dapatkan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin, sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri ramadhana wa shalla alaihi Jibrilu lailatul qadar." Hadis rawahu Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, baik berupa makanan atau minuman, dari barang yang halal, maka malaikat akan mendoakan pada waktu-waktu Ramadan. Begitu juga Jibril akan mendoakan pada malam Lailatul Qadar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Teladan kita tentang sedekah adalah siapa? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah teladan kita di dalam bab ini. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ajwadun nasi bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kedermawanan Rasulullah SAW meningkat. Kedermawanan Rasulullah itu meningkat di bulan Ramadan. Dia orang yang dermawan kapanpun, orang yang sangat baik. Bahkan Nabi SAW disebutkan, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Islami syai'an illa a'tahu." Bahwa tidak ada yang minta di dalam Islam ini kepadanya sesuatu kecuali Nabi SAW memberikan kepadanya. Kedermawanan Rasulullah ini, ya, adalah teladan kita bersama. Dan mari kita lihat bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan khususnya, kedermawanan beliau berlebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka ini yang harus kita contoh dan harus kita tiru dan harus kita praktekkan dalam bulan-bulan mulia tersebut. Kemudian di samping sedekah, ikhwah fillah rahimakumullah, amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan, ya, adalah qiyamul laili. Qiyam al-lail. Yang diantaranya adalah tarawih yang kita lakukan. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, salat tarawih yang kita lakukan setelah salat Isya itu bagian dari qiyamul lail. Mari kita hidupkan, mari kita makmurkan rumah Allah ini dengan melaksanakan ibadah tarawih. Kita datang dengan iman, kita datang dengan ihtisab, kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi, ya, datang kita ke rumah Allah bukan untuk yang lain. Kita hadir di rumah Allah ini untuk mendapatkan kebaikan ini. Betapa banyak orang-orang yang kita lihat dalam kehidupan kita, sehat walafiat, kaki lengkap, ya, sempurna, badan sehat, bahkan kuat, ya, bahkan punya kehidupan yang layak dan cukup, tapi tidak mendapatkan karunia untuk bisa datang ke rumah Allah. Betapa banyak orang-orang yang kurang sehat, bahkan kaki tinggal satu, bahkan tangan tinggal satu, bahkan tidak punya kendaraan, tapi dia bisa berdiri di saf-saf kaum muslimin dalam saf salat tarawih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarkan hadis Nabi SAW, ketika kita datang ke rumah Allah untuk mendirikan salat, menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, kita akan mendapatkan keutamaan di mana Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lewat. Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan, malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa kana alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi kita yang mulia adalah teladan, adalah orang yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, siapakah orang yang paling
yang pantas kita tiru adalah Nabi kita SAW yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa idza kana al-'ashr al-awakhiru ayqadha ahla wa kullu saghirin wa kabirin yutiqus salata. Dan atau semangat Ramadan atau semangat mendirikan malam Ramadan terlihat pada diri Nabi kita SAW, di mana akan terus meningkat apalagi sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi membangunkan keluarganya, membangunkan ahlinya yang kecil maupun yang besar untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dimanapun berada, mari kita niatkan, kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan nanti kita semangat, kita ajak anak kita ajak keluarga kita untuk mendirikannya, melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Ajak, ya, bukan hanya di awal-awal, ya, bukan hanya di awal-awal pekan pertama, tapi kita terus pertahankan semangat itu sampai selesai bulan yang mulia ini. Karena hari-harinya sangat terbatas dan hari-harinya sangat istimewa. Perlu semangat, perlu kita ya niat, azam yang kuat. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa ya menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam dan mengisi hari-hari di siang Ramadan dengan siyam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Ramadan dengan tarawih, dan perlu kita ingat ikhwah fillah rahimakumullah, kita dimanapun berada dan siapapun misalnya, maka tolong perhatikan oleh para pengurus masjid ketika menjadi atau ketika memasuki Ramadan, maka perlu diingat ya, bahwa salat tarawih itu salat yang butuh tumakninah, salat yang dilakukan dengan santai, bukan sebaliknya, bukan salat yang diinginkan salat yang dikerjakan dengan buru-buru, dengan cepat selesai, bukan salat yang dikerjakan dengan terburu-buru, juga bukan salat yang dibaca Al-Fatihah satu nafas atau baca surat lain satu nafas. Pada setiap salat ada tumakninah yang mesti kita tunaikan. Pada setiap salat ada doa-doa, pada setiap sujud yang kita baca. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun berada, mari kita sadari ini. Mari kita sadari, kita fahami dengan baik bahwa bukan hanya sekedar salat, tapi kita tidak bisa menikmati salat itu. Bukan hanya sekedar rukuk dan sujud, tapi kita tidak ada tumakninah di sana. Ya, seperti berpacu, seperti kita ya mengerjakan sesuatu yang harus selesai saat itu juga. Tidak. Tapi rasakanlah kenikmatan tarawih yang dilakukan dengan santai, yang dilakukan dengan penuh tumakninah. Insya Allah kita akan merasakan lezatnya salat dan kita akan merasa betapa indahnya ibadah qiyamul lail. Lakukanlah itu. Perhatikanlah para pengurus masjid. Ya, perhatikan ya hak-hak salat yang dengan cara memilih para imam yang bagus bacaannya, yang faham, ya, kemudian yang memperhatikan tumakninah, bukan hanya sekedar selesai salat tarawih lalu kita pulang, bukan secara formalitas saja, bukan secara ya cepat-cepatan saja, tapi yang kita inginkan al-ubudiyah kepada Allah, ruku', sujud yang penuh dengan tumakninah, yang penuh dengan kelezatan, yang penuh dengan harapan. Kelelahan yang kita lakukan, yang kita rasakan, itu akan ya, jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah dulu para sahabat, orang-orang saleh zaman dahulu, mereka salat bahkan ya jika seandainya burung hinggap di kepalanya pasti bisa, karena saking tumakninahnya dan saking tenangnya salat dengan tidak banyak bergerak. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, jadikan ibadah tarawih kita penuh dengan ibadah yang dinikmati dan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di antara
keutamaan berbuat baik dan berbuat ihsan di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang lain. Baru kita sebutkan dua, yaitu sedekah dan yang kedua adalah qiyamul lail. Sedekah adalah kebaikan yang jika kita dapatkan peluang-peluang berwakaf, berinfak, bersedekah, silakan tanamkan harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, simpan di langit agar pada hari di mana kita memerlukan harta kita itu, memerlukan pertolongan, harta kita datang. Kata Nabi SAW, seseorang ya nanti di hari kiamat kelak berada pada naungan sedekah yang ia berikan. Bayangkan, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat luar biasa itu, seseorang akan dinaungi oleh sedekahnya. Pada saat orang tidak lagi ada saudara, tidak ada lagi teman, sahabat, ya, karib kerabat, orang tua yang bisa memperhatikan dan mendengarkan pertolongan kita, tapi yang datang adalah sedekah yang pernah kita berikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan datang menaungi kita di hari kiamat kelak. Perhatikan, jangan kita lewatkan hari yang tanpa bersedekah. Orang-orang kaya merasa dengan menyimpan harta, atau siapapun di antara kita yang merasa menyimpan hartanya, dia merasa lebih kaya, tidak. Tapi orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya, walaupun berkurang, tapi itulah yang didoakan oleh malaikat dengan ganti yang lebih baik. Tapi orang-orang yang selalu menyimpan hartanya dan merasa itu baik baginya, maka didoakan kehancuran oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mari agar kita mendapatkan doa malaikat Allah, doa kebaikan, maka mari kita keluarkan sedekah kita. Ikhwafillah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat untuk bisa mengisi dengan hari-hari kita dengan sedekah, kemudian kita malamnya dengan qiyamul lail. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.